kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia. Pada hari ini Bante akan membahas topik tentang ayo kita move on, ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas topik ini di mungkin tahun lalu. Nah, hari ini Bante mengingatkan kita kembali, ayo kita move on. Kenapa sih Anda harus move on? Secara spesifik, apa yang membuat Anda itu susah untuk move on? Biasanya ada beberapa kriteria. Misalnya di sini Bante ada catat. Yang pertama tentang pacar. Kalau misalnya Anda punya pacar, kemudian aduh, kayaknya lama nih Bante sudah pacaran sama dia, terus tiap malam minggu bawa jalan-jalan dan seterusnya, akhirnya sekarang kok nggak ada. Nah, itu juga kita harus bisa menerima ini semua. Jadi Anda bisa lepaskan dia dan Anda bisa move on. Move onnya dua. Kalau nggak cari lagi, yang kedua boleh daftar anggota sangka, ya, kami terima. Jadi ini yang pertama adalah dari segi pacar, harus move on. Yang kedua dari segi juga karir. Biasanya yang karir ini dia akan merasa naik terus. Jadi dari staff, supervisor terus naik sampai director. Terkadang ketika dalam karir perusahaan juga ada pertimbangan, sehingga kadang-kadang Anda jangan, misalnya nih, masuk 2 orang bareng, terus yang satu kok dia gajinya lebih tinggi dari saya, padahal kerjanya sama-sama. Nah, itu juga jangan Anda berpikir sampai seperti itu. Ketika kita malah membandingkan ke arah sana, mengakibatkan Anda nggak punya produktivitas, mengakibatkan pikiran kita lebih banyak pikirin iri hati sama temannya, dan pada akhirnya Anda nggak bisa move on. Kalau Anda nggak move on, Anda move out dari perusahaan. Nah, ini yang jadi dalam karir juga seperti itu. Kalau misalnya dari perusahaan, dari karir, Anda ketika Anda mulai kerja, ketika saya kita bilang gaji kita berbeda, ya udah, evaluasi diri Anda dan move on untuk produktivitas yang lebih baik. Berikutnya lagi dari segi keuangan. Nah, ini terutama buat pengusaha yang nggak bisa move on, terutama sekarang juga Anda move on kan? Coba bayangkan, biasanya omset Anda di atas, sekarang move ke bawah. Nah, ini kita lagi move on juga. Nah, sekarang apakah Anda akan menderita atau tidak menderita? Ini tergantung dari pola kita. Ketika kita misalnya, biasa selalu Bante singgung, kalau omset Anda 10 juta misalnya, Anda akan enjoy aja. Tetapi ketika omset Anda turun, Anda akan bilang, aduh, kok kali ini omset saya turun ya, kenapa? Nah, jadi sekarang ketika keuangan ini sedang turun, ya udah, kita tetap menerima, kita tetap move on. Move on dengan apa? Berpikir yang positif, bekerja dengan lebih banyak, sehingga setelah krisis ini Anda bisa baik kembali, bisa normal, bahkan lebih lagi dari hari ini. Nah, berikutnya adalah move on dari segi anak. Bante, nanti anak saya kalau besar mau jadi apa? Bante, anak saya kalau mau kuliah jadi apa? Dan seterusnya. Nah, banyak yang membuat akhirnya kita terlalu care kepada anak, sehingga kita nggak bisa melepas anak kita. Ketika dia melakukan hal yang tidak baik, orang tua akan selalu merasa sangat tertekan dan kecewa. Oleh karena itu, Anda harus move on. Move on di sini berarti Anda bukan membiarkan anak Anda, tetapi anak Anda semaksimal Anda didik. Kalau Anda sudah semaksimal mungkin didik dia dengan baik,
Setelah dari itu adalah karma dari si anak. Nah, Bante kasih contoh seperti masa sekarang. Anda merasa di rumah ya mungkin 90% dari Anda rasa nggak nyaman di rumah. Setuju atau betul? Nah, kenapa Anda nggak nyaman di rumah? Karena Anda merasa bosan. Yang biasanya sibuk ke sana kemari, sekarang kita harus di rumah, nggak kemana-mana. Nah, ketika kita merasa bosan di rumah, Bante mau ingatkan Anda satu hal. Coba kita ingat kembali waktu Raja Suddhodana, kita tanda kutip, mengisolasi Pangeran Siddhartha. Sama nggak dengan posisi Anda hari ini? Anda juga harus mengisolasi diri Anda kan? Sama seperti perasaan Siddhartha waktu itu. Dia juga dianggap diisolasi, dikurung sama papanya di istana. Tetapi ingat apa yang dilakukan oleh Suddhodana. Selama Siddhartha berada di istana, Siddhartha ini diberikan berbagai banyak hal yang positif yang kita bisa bilang dari segi keterampilan. Siddhartha ini mempunyai keterampilan dari segi memanah, perang, militer, bela diri, dan seterusnya. Dari segi edukasi, Siddhartha kecil juga belajar apa? Dia belajar tentang bagaimana astronomi, matematika, dan seterusnya. Jadi ini adalah yang kita bilang raja yang bertanggung jawab, seorang orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya. Tetapi setelah anaknya besar, itu sudah di luar kuasa daripada Anda, karena sang anak menentukan karmanya dia sendiri. Nah, oleh karena itu jangan terlalu melekat sama anak Anda. Karena apa? Kalau Anda terlalu melekat sama anak Anda nggak bisa mandiri, dan akhirnya mau sampai kapan Anda temenin dia. Nah, jadi Anda juga harus move on sebagai orang tua. Terakhir yang Anda harus move on adalah tubuh kita sendiri. Kenapa? Kalau kita melekat bersama tubuh kita yang mungkin setiap hari kita dandanin, kita ke salon, dan seterusnya, selama beberapa minggu ke depan mungkin Anda nggak bisa ke salon karena semua takut sama Anda, juga ditakutin sama dokter. Ya, jadi mungkin selama beberapa minggu ke depan ya tubuh Anda mungkin sudah mulai jelek dan seterusnya karena kurang perawatan, kurang ke salon, sehingga mungkin yang biasa rambutnya mengkilat terus sekarang nggak mengkilat lagi. Nah, jadi ini harus move on. Move onnya apa? Boleh ikut gaya baru ya, seperti Bante. Jadi bisa 2 bulan nggak usah ke salon. Ini bagus terus. Nah, tubuh di sini yang Bante mau kasih tahu kepada kita akan move on dari badan jasmani kita atau meninggal. Ini sudah pasti. Kita semua akan mengalami ini, dan proses ini harus Anda siapkan. Ya, jadi ini yang beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa sih sampai membuat Anda harus move on? Karena banyak dari kita yang selalu berpikir hidup itu kekal. Yang penting gua punya duit, apapun gua mau bisa. Nah, sekarang Anda punya duit, apa Anda bisa sekarang? Nggak bisa. Ya, Anda punya duit, tapi Anda nggak bisa apa-apa sekarang. Kenapa? Mau ke mall nggak bisa, mau kemana nggak bisa, mau jalan-jalan juga nggak bisa. Bahkan kalau Anda di India, Anda bisa dipukul kalau keluar. Nah, itu. Jadi di sini konsep kita selalu berpikir lah hidup itu santai, hidup itu kekal. Ternyata hari ini nggak ada. Anda yang punya uang, Anda merasa Anda berkuasa, hari ini maaf nggak ada. Karena kita semua tidak bisa mengontrol eksternal dari hidup kita. Nah, jadi disinilah pelajaran kita pertama, yaitu
Kalau kita punya prinsip bahwa hidup ini kekal, coba berkaca pada kondisi hari ini. Apakah hidup Anda hari ini kekal? Tidak. Berapa banyak bos besar yang merasa punya uang, bikin pesta. Setelah bikin pesta, akhirnya terjangkit virus dan meninggal. Setelah meninggal pun, keluarga satu orang pun gak bisa temenin. Kemarin baca berita, hanya ditemenin sama supir pribadi, kan sangat kasihan. Nah, jadi uang dan hidup yang kekal untuk hari ini kita nggak bisa. Nah, ini yang harus kita punya perenungan sekarang ya. Berikutnya, yang kedua, yang sering membuat Anda menderita adalah karena saya, karena gue, karena aku, atau Anda suka bilang karena diri kita sendiri. Ini yang semua kita selalu menderita dari hari ke hari. Kalau orang yang dengar aku marah. Kalau orang nggak mau ikut perintah saya marah. Kalau yang saya mau itu harus tercapai. Jadi yang membuat diri kita menderita itu adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang misalnya Bante mau kasih contoh tentang aku. Di depan Anda adalah Bante Dhamma-Wudhu. Ya, coba Bante bilang, seandainya badannya saya dimutilasi, misalnya telinga ini dicopot, apakah si telinga ini masih dibilang Bante Dhamma-Wudhu? Enggak. Mata saya diambil, apakah dibilang mata ini, bola mata ini adalah Wudhu? Enggak. Jadi yang ini adalah hanya perpaduan dari unsur apa? 4 unsur avatar ya, tanah, air, gas, dan panas. Cuma 4 unsur. Semua daging adalah tanah. Semua cairan yang ada dalam badan adalah cair. Semua gas yang membuat panas dalam dan seterusnya, yang membuat panas adalah unsur api. Dan semua udara yang kita masuk ke dalam badan adalah unsur gas. Nah, jadi aku ini nggak ada. Oleh karena itu, kalau kita belum move on dari kata aku, maka itu yang membuat kita menderita terus menerus. Semakin lama Anda memegang keakuan Anda, semakin lama Anda menderita. Oleh karena itu, cobalah sekarang kita renungkan di rumah masing-masing, siapakah aku ini, sehingga Anda bisa move on dari aku. Berikutnya, Buddha menjelaskan kepada kita penyebab penderitaan sesungguhnya adalah avijja, yaitu loba, dosa, dan moha. 3 ini yang membuat diri kita selalu menderita, dan oleh karena itu dianjurkan 3 ini haruslah kita buang. Kenapa 3 ini? Karena kita selalu dimulai dengan kata melekat. Di awal tadi Bante sudah kasih tahu jenis-jenis pemelekatan dalam hidup Anda. Mungkin Anda bosan di rumah karena melekat. Melekat sama siapa? Melekat sama mall, melekat sama bioskop, apalagi melekat sama tempat nongkrong, coffee shop atau pub dan seterusnya. Mungkin kita melekat karena ini. Ini adalah hal-hal yang masih di luar yang kita lekati. Belum lagi hal-hal yang lain, melekat sama teman-teman, melekat sama arisan, melekat sama makan enak, melekat sama pacar, dan seterusnya. Ini yang membuat kita menderita hari ini. Sebenarnya kalau kita nggak melekat apapun, Anda nggak akan bosan di dalam rumah. Kenapa? Saya sebagai Bante kurang lebih sudah 7 tahun tinggal di wihara. Nggak apa-apa tuh, nggak ke mall, it's okay. Nggak nongkrong di Starbucks, it's okay. Nggak ke bioskop, it's okay.
Jadi kemanapun kita happy kalau kita nggak melekat. Ya, jadi anggap selama Anda di rumah ini, Anda benar-benar menyadari bahwa kemelekatan Anda yang buat sendiri. Oleh karena itu, kalau Anda bisa melepaskan ini, Anda bisa bahagia sendiri. Ya. Berikutnya, setelah Anda mulai melepaskan kemelekatan Anda, kemelekatan ini banyak ya. Sebelum Bante lanjut terus lagi, Bante mencerita tentang kemelekatan Bante sendiri. Kemelekatan Bante sendiri, ya waktu sebagai umat awam seperti Anda juga banyak. Ketika saya mau jadi Bante, saya sendiri 3 hari nggak bisa tidur, karena mikir nanti yang ini buat siapa, nanti yang ini buat siapa, dan seterusnya, karena kemelekatan. Nah jadi melepas kemelekatan itu nggak gampang, tetapi harus dilepaskan. Yang kedua, setiap kita mendapatkan kondisi apapun yang sedang berubah, kita harus terima kondisi itu. Jangan menolak kondisi itu. Kalau kita menerima kondisi seperti hari ini, Anda harus menerima kondisi Anda, terima aja, nggak apa-apa. Jangan kecewa, jangan marah, dan seterusnya. Sama halnya sama saat hari ini, Bante juga menerima kondisi, yaitu apa? Kondisi ceramah direkam tanpa umat yang banyak. Nah ini juga sama, ini adalah kondisi yang berubah. Tetap kita harus terima kondisi ini. Ya. Berikutnya, setelah kita mengalami semua kondisi ini, Anda sudah mulai menyadari pelan-pelan makna yang Buddha ajarkan kepada Anda, yaitu Sabbe Sankara Anicca. Segala sesuatu yang ada, baik di luar maupun di dalam diri kita, senantiasa berubah. Segala sesuatu berubah. Nah, oleh karena itu, kita sudah mulai merenungi, wah, ini baru Buddha bilang anicca. Kalau anicca ini Anda bisa terima dengan baik, Anda bisa bahagia. Kenapa? Apa yang Anda harus lekati? Tapi kalau Anda tidak menerima perubahan ini, itu yang membuat Anda menderita. Berarti kasih contoh. Misalnya mic yang ini, mic yang sebelah kanan yang Bapak pegang. Apakah mic yang ini dari tahun pertama beli sampai sekarang, apakah modelnya tetap? Apakah tidak ada yang berubah? Pasti berubah. Atau contoh meja yang ini, dari pertama kali dibuat, apakah meja ini tetap tidak berubah? Modelnya mungkin tetap, tetapi perubahan dari mana? Dari cat, dari goresan, dan seterusnya pasti juga berubah. Nah jadi di dalam semua kita ini pasti ada perubahan. Rumah yang Anda huni, apakah berubah? Berubah. Dari catnya bagus, berubah mulai kusam, dan seterusnya. Badan sendiri juga sama. Dari rambut kita yang tadinya hitam mulai putih, dari rambutnya banyak jadi sedikit, ya kan? Dari dulu ada kumis jadi kumis, kukunya tadinya pendek bisa jadi panjang, dan seterusnya. Ini adalah perubahan yang harus Anda alami. Dan kalau kita menerima perubahan, kita bahagia. Tetapi Bante kembali, kalau Anda tidak, Anda gak akan bahagia. Oleh karena itu, mari kita move on. Nah sekarang, ketika Anda di rumah, Bante mau mengajari Anda bagaimana sih kita menerima ketidakkekalan ini. Mungkin di dalam keseharian Anda bisa mulai dengan perenungan setiap pagi sebelum Anda beraktivitas dengan keluarga, yaitu perenungan tentang Abhinha Pacawekana atau perenungan kerap kali. Kerap kali dari apa Bante? Yang pertama dari aku akan menderita penyakit.
dan aku belum mengatasi penyakit. Ini Anda harus renungi setiap hari. Yang kedua, aku akan menderita tua dan aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita kematian dan aku belum mengatasi kematian. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang aku miliki dan aku cintai, pastinya mereka akan berubah dan berpisah dariku. Maka kalau Anda merenungkan 7 poin ini setiap hari selama masa tinggal di rumah, maka Banda yakin Anda lebih menerima kondisi hari ini. Karena apa? Sekarang yang menderita bukan hanya Anda yang ada di rumah, tetapi semua manusia yang berada di dunia. Semua dari kita menderita. Bahkan bukan cuma Anda, dari segi umat, kami pun dari anggota Sangha juga menderita. Sekarang ada sekitar 50 bante teman-teman kita yang ada di India diisolasi. Jadi pesawatnya harusnya terbang tanggal 28, tetapi karena pihak negara menutup perbatasan tanggal 24, jadi kurang lebih 50 bante nggak boleh pulang ke negara asal. Mereka juga menderita. Kenapa? Sekarang mau keluar makan nggak bisa. Sekarang mau pergi ke pasar takut dipukul polisi. Untuk pergi keluar, untuk beli bahan makanan hanya dibatasi 1 hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Selebihnya nggak boleh keluar rumah. Nah, jadi bukan cuma kita di rumah yang menderita, tetapi hampir semua tempat juga menderita. Makanya dari itu, apapun yang terjadi, kita harus menerima perubahan dan kita jangan lupa untuk bersyukur. Nah, mungkin ini yang Bante bisa sampaikan kepada Anda untuk kali ini. Semoga Anda semua tetap semangat, tetap tetap mempraktekkan Dhamma, tetap berada di rumah, dan kita doakan semoga pokok penyakit ini dapat cepat diselesaikan dan semoga semua makhluk hidup bahagia. Sabe sata pawandu sukitata.